entitas yang baru saja tadi masuk ke intuisinya mata batinnya Mas Denny, Mas Densu. Itu mata batin Itu mata batin. Harus mau menjadi budakku. Gitu. Manusia seserius itu? Iya. Tapi gue percaya kalau ada kekuatan di luar batasan manusia untuk bisa melihatnya. Jadi itu apa? Masalah tentang hierarki kekuasaan ya. Jadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan entitas astral tersebut di sini kuntilanak, mereka sudah menjalin seperti kompromi. Lalu kalau kita ngomongin metafisik, tadi beberapa kali Om Ho sempat bercerita tentang layar yang dulu pernah terjadi di sini. Sedangkan saya sepertinya lebih fokus ke entitas-entitas atau energi yang saya rasakan berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar. Sedikit cerita, nanti tempatnya itu tentunya banyak energi astral tapi lebih feminim. Dan saya sampaikan juga nanti tidak akan ada sesuatu mediumisasi contohnya, walaupun ini tak sampaikan di luar ya tadi. Terus lebih nanti kita akan merasakan cerita gitu, ataupun satu gambaran kisahnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan ada pesan apa. Oke, jadi kalau dari pengalaman gua hari ini di Kisah Tanah Jawa, di Istana Susuk Kuntilanak ini, aku ngerasa ya sebenarnya percaya nggak percaya tetap, karena menurut aku metafisika itu adalah sesuatu yang tidak terlihat dan sulit untuk dinalarkan, tapi bisa kita mendapatkan informasi tentang hal itu dan kita bisa melihat atau mengalami atau relate dengan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Cuman agak sulit nih buat kita untuk bisa menerimanya karena terlalu abstrak sih menurut gua. Ini sama juga Mas, ini panas dingin, panas dingin. Ini kamar mandi ya? Nah ini ceritanya berlanjut Mas. Jadi dari banyaknya praktek itu ternyata ada beberapa tadi yang nggak kuat ya, nggak kuat sampai gila dan macam-macam. Terus beliau ini nyainya ya, sebutnya nyai gitu. Gitu. Kalau beliau memperkenalkan Nyai Kenanga sih namanya. Nama-nama besarnya waktu itu. Saya punya nama tapi nggak ini. Tadi waktu di rumahnya itu nggak kerasa memang. Tapi nanti ginilah Mas, nanti kita habis ini kan mau penelusuran. Habis obrolan santai kita ke acara gerbang antar dimensi. Nanti kalau ada di suatu tempat yang di situ ada sinyalemen tentang hadirnya makhluk astral, entah di sini sifatnya provokatif, komunikatif ataupun juga intimidatif ya, intimidasi itu akan kerasa gitu. Nah pas di sana memang nggak kerasa, tapi waktu itu saya pegang gitu. Jadi ini untuk saya verifikasi gitu, sealnya ini aktif atau enggak, atau saya sebutnya raja gitu. Terus sedikit cerita, nanti tempatnya itu tentunya banyak energi astral tapi lebih feminim. Dan saya sampaikan juga nanti tidak akan ada sesuatu mediumisasi contohnya, walaupun ini tak sampaikan di luar ya tadi. Terus lebih nanti kita akan merasakan cerita gitu, ataupun satu gambaran kisahnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan ada pesan apa gitu. Nah tadi ketika diajak ke sini ternyata kita bisa saling saut-sautan gitu. Jadi Mas Densu lihat apa atau merasakan apa itu langsung cerita gitu. Dan sebelumnya waktu di obrolan santai juga bilang gini, saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan ya sejujur-jujurnya gitu. Jadi
apa yang dirasakan ataupun apa yang diketahui itu akan disampaikan. Dan tadi pas kita penelusuran sinkron cara obrolan santai dengan gerbang antar dimensi. Jadi gampangannya obrolan santai itu di ruangan indoor ya, teori. Kalau gerbang antar dimensi itu di outdoor, praktikumnya gitu. Beliau memiliki satu murid ya, itu yang bakatnya itu bisa diteruskan. Jadi si perempuan ini memang apa ya, seseorang yang dulu ditinggal lari sama pacarnya. Setelah dipakai lah gitu. Terus dia pingin datang, dia pingin balas dendam. Jadi si anunya ini udah nikah katanya, si pacarnya udah nikah. Dia datang kemudian menceritakan itu, kamu inginnya mau apa gitu? Aku nggak mau nikah sama dia, cuman dia ngejar aku terus gitu, ninggalin istrinya. Gitu. Tapi tetap melakukan hal yang sama, tapi tidak ingin dinikahi. Jadi aku ingin balas dendam karena aku sakit hati. Gitu. Sakit hati, kecewa gitu. Terus akhirnya dia ada di satu ini ya, satu syarat. Kamu nanti bisa atau berani melakukan ini enggak? Syarat-syaratnya. Si Nyai Kenanga ini bilang. Murid ya, gurunya ya. Pokoknya karena dia sudah bulat tekad, Mas. Udah gelap muka lah, udah gelap mata lah. Akhirnya mengatakan secara cara, kamu saya siap, saya pun mati juga siap. Akhirnya di satu malam, mungkin seperti malam Sasak Kliwon ya, Anggoro Kasih itu, dia diajak ke satu seperti gua di situ. Kemudian di dalam gua itu ternyata ada seperti sumber mata air dan telaga. Jadi kalau Mas Jadi dapat gambaran visi yang sama, nanti cerita aja atau nyeletuk nggak apa-apa, Mas. Karena ya, kalau ada, kalau nggak ada. Karena gambaran ini kan muter nih ke kita. Iya. Terus akhirnya di situ dimandikan bunga kenanga, tapi dalam kondisi telanjang gitu, dia telanjang bulat gitu. Terus dia disamperi ular berwarna kuning, kayak ular piton albino, iya. Mas. Di situ kemudian dililit ya, dililit. Ternyata dari melilitnya itu, ular itu akhirnya masuk ke dalam lubang intimnya, masuk. Jadi masuk ke dalam organ intimnya, masuk. Terus mati akhirnya dong. Enggak, Mas, ajaib ini. Jadi ketika masuk itu, ular yang semula besar dia menjadi kecil. Ketika masuk sakit kan, keluar darah gitu, sakit. Si ininya tuh bilang, Nyai Kenangannya bilang, itu ditahan, itu jadi senjatamu. Dia biar bersembunyi di rahimmu, dia bilang gitu, ularnya. Nah, ketika masuk itu, kemudian ada seperti pusaka juga. Pusaka itu harus dibakar dulu, Mas, dibakar sampai merah, kemudian dijepit di bahan. Tapi anehnya waktu dijepit itu nggak luka, nggak mateng gitu ya, membikin dia kembali perawan secara metafisik. Jadi benar-benar selaput darahnya kembali. Terus akhirnya dia dirajah, jadi ditulis sesuatu hal dalam tubuhnya kayak tato, tapi dia invisible, nggak nampak. Terus dia harus mau melakoni 7 hari 7 malam puasa dalam tempat itu, tidak makan, tidak minum. Singkat cerita lolos. Terus dia menjadi perempuan yang cantik banget, kayak kembang desa gitu. Sampai ketemu mantannya yang dia sudah jadi pejabat ceritanya. Dari ini terpikat lagi. Terpikat jalan-jalan gini-gini, mengulang satu kejadian. Terus sewaktu melakukan hubungan seks yang intim, saat terjadi itu ya penetrasi otak, ularnya keluar. Jadi kena gigit, meninggal orangnya. Lah, emang disengaja begitu atau gimana? Iya, ternyata dia mengambil dari saripati orang itu, diambil. Serem. Untuk kemampuannya lagi. Jadi dia mengambil intisari kehidupan seorang itu. Iya, untuk balas dendamnya dengan cara itu. Dan ini yang ditampakkan meninggal itu gambaran, Mas. Jadi bukan berarti terus ini meninggal waktu hubungan ini, enggak. Tapi ternyata waktu masuk itunya ya kan digigit tuh. Meninggalnya setelah beberapa hari kejadian. Dan terjadi satu chaos ya dalam rumah tangganya itu, karena suaminya meninggal karena dengan sakit misterius yang nggak tahu. Nah, dari kejadian ini karena dia merasa puas, dia mempelajari satu ilmu yang lebih dalam lagi, lebih dalam, bahkan di sini sih, Mas, nampak sih lebih pintar dari gurunya. Dan dia ketika bertemu dengan laki-laki pasti tidak mau untuk dinikahi, hanya mau jadi simpenan terus. Kepuasannya ada di mana?
kepuasan dia bisa mendapatkan harta laki-laki dan juga menaklukkan laki-laki. Ditambah lagi dengan kemampuan ini, siapa yang berani sama aku? Sampai kapan dia begitu? Nah ini akhirnya ada, ini setelah jalan beberapa tahun ya Mas ya, dia mendapatkan kekayaan iya, dapat kecantikan pun iya. Tapi ini ada durability-nya, ada waktunya. Nah ketika datang ke gurunya ini seneng, karena ilmunya ini transfer. Kamu harus cari laki-laki yang benar-benar masih berjaga. Buat? Untuk menyambung, untuk meneruskan kecantikanmu. Benar-benar berjaga itu yang belum pernah ngelakuin apa-apa. Harus melakukan hubungan intim gitu. Tapi dia yakin apa yang dilakukan nggak akan hamil karena di rahimnya ada ularnya itu. Nah dari ini ternyata ada beberapa ini Mas, ada beberapa step yang harus dia lewati. Dia harus mendapatkan 7 berjaga pada waktu itu. Sampai dia ke-6 dia berhasil, tapi yang ke-7 ini ternyata yang akan dipikat. Jadi nggak langsung ini loh Mas, misalkan ketemu itu karena dia memiliki kemampuan untuk memelet dan memikat, orang itu langsung ikut, langsung mau dengan kedipan matanya apa-apa, karena sempat dia terlambat nggak dapat, dia kembali jelek lagi. Oh, ada waktunya gitu? Ada waktunya, jadi kayak pesugihan diri lah gitu maksudnya. Nah itu perjaka yang 6 itu yang sama dia itu mati apa gimana akhirnya? Akhirnya setelah 40 hari setelah itu kebanyakan meninggal dengan kondisi ada yang kecelakaan, ada yang sakit yang nggak tahu gitu Mas, setelah melakukan ini. Jiwanya diambil gitu? Diambil. Jadi dia diberikan gambaran, dia berdiri seperti ini ya Mas, terus belakang laki-laki gitu. Laki-laki yang agak kondisi apa ya Mas, kalau maaf ya, jadi posisi kayak apa atau merangkak gitu loh Mas. Merangkak? Kayak merangkak tuh. Kayak budak gitu? Gitu. Jadi ternyata yang sudah kena nafsu, kena godaan nafsu, itu terperangkap. Tapi suatu ketika yang ke-7 nih, katanya dia yang ke-7 itu pasialnya. Jadi sebenarnya yang ke-7 ini dia harus lebih selektif dalam memilih. Orang ini ternyata menggoda seorang laki-laki lulusan, dia menjelaskan dia orang ini pakai peci atau pakai pondok pesantren gitu. Yang dia memang usia 30, belum menikah, dan belum melakukan hubungan intim gitu. Dan ternyata dia terpikatnya nggak hanya nafsu, tapi dengan jiwa si orang ini, yang santun, yang agamis, yang memang gantengnya itu inner beauty. Iya, maksudnya dia suka gitu. Suka, biasanya kan suka hanya nafsu aja Mas, atau harta aja. Nah ternyata ketika kena ini, dia lupa pantangan Mas, dia nggak boleh jatuh hati. Gitu, kena pantangan. Jadi waktu mau melakukan yang ke-7 itu, karena ini waktu mau nidurin ya si cowoknya kan kena sirapnya, terceletup kata istighfar, astagfirullah. Apa terjadi itu? Ular itu yang semua keluar, yang mau gigit kan mau keluar itu kan sebelum terjadi penetrasi ya, ular itu balik masuk ke dalam, akhirnya jadi senjata makan tuan. Perempuan ini ternyata sadar, saya 35 hari lagi pasti kena laku yang sama, dan benar 35 hari tubuhnya membiru seperti digigit ular. Meninggal. Nah, yang Mas Densu lihat tadi beliau katanya, jadi bukan gurunya. Yang cewek gitu? Iya, dan ini maaf kata nih Mas, sosok yang terakhir yang ke-7 itu mukanya 11-12 sama Mas katanya. Ya berjenggot gini, pakai peci gitu, pakai sarung. Dia menampakkan itu. Jadi beliau ini bilang atau merasa dia datang lagi katanya. Gitu. Makanya tadi aktif terus. Jadi dia kayak ngeproteksi biar sihirnya yang mau masuk itu mental Mas. Nanti aku mau diapain emang kalau sama dia? Dipengaruhin? Enggak, hanya serupa katanya gitu. Tadi aku lihat tuh cewek. Yang gini tuh Mas dia. Ya. Terus matanya besar. Tapi enggak ini ya, enggak hancur gitu mukanya, mukanya halus putih. Rambutnya mekar, besar gitu. Langsing aja gitu. Iya itu. Iya, gitu. Kayak terbang, tapi kayak terbang gitu. Iya, kayak agak melayang. Iya gitu. Bajunya putih. Iya, putih tulang bersih. Nah, kalau tadi saya memang diarahkan ke satu entitas yang gurunya beliau yang Nyai Kenanga kan. Nah, ini tadi disinkronin nih sampai sini. Banyak ya. Soalnya itunya ya, ceritanya juga banyak, Mas.
Tapi ini saya ngambil satu inti yang permasalahannya itu, Mas. Oh, ini awal mula ceritanya itu ya? Iya, iya. Terbentuknya dari ini. Nanti mungkin kita agak geser, kita keluar dikit. Ceritanya belum selesai, Mas. Masih ada lanjutan terakhir. Jadi berarti Gini aja, Mas. awal mula tempat ini itu karena aku nangkepnya dari depan itu ada seorang praktisi dukun yang perewangannya tuh dia ngambil dari sini. Berarti tempat ini kan dulunya itu udah berdiri sendiri aja gitu. Iya, iya. Dari tadi kita masuk sebenarnya kan banyak rumpun bambu, Mas. Itu sebenarnya saya tadi tidak nyetop di situ, tapi digambarkan tempat ini tuh banyak bambu dulu. Sebelum rumah ini ada ya pohon-pohon besar. Jadi habitat mereka, Mas. Habitat mereka di alam yang mereka kalau ini kan sudah dimanfaatkan sebenarnya, Mas. Intinya ini area tempat mereka ngumpul aja gitu. Pada zaman dulu sebelum ini ada, bangunan ini belum ada. Iya, tapi kan biasanya kalau kayak gitu kan ada sesuatu di situ dong kalau ngumpul di situ. Iya, karena beliau-beliau kalau tidak jauh dari sini ada sumber mata air. Di situ ketika era-era kerajaan dulu, era kerajaan-kerajaan lama ya, memang sering dipakai untuk semedi para putri. Jadi seorang yang misalkan ini sih, Mas, kayak keputren gitu untuk membersihkan diri baik secara lahir ataupun batin. Dari mereka yang keturunan kerajaan, ketika mandi itu kan tentunya bukan orang sembarangan, Mas. Dan bahkan kalau orang dulu kan nyisir ya, ada beberapa helai rambutnya itu yang tertinggal kemudian dikuburkan di sekitar sini. Tapi dekat sini ada mustika, Mas. Banyak, Mas. Dan ada mustika warna batu merah yang dibungkus, itu, Mas. Dibungkus sama kain. Apa? Kotak ya? Bukan. Kayak emas gitu. Oh, kayak cepuk. Iya. Terus dia di dalam tanah gitu. Ya, itu gini, Mas. Bentuknya kotak emas kayak gini. Terus itu isinya mustikanya sebenarnya batu dan juga beberapa berlian, susuk berlian. Kayak mustika ya? Iya. Jadi bukan pusaka, Mas, beda. Mustika. Mustika bukan pusaka. Iya. Nah, mustika ini kan batu yang bercahaya. Iya. Itu fungsinya sugestinya biasanya juga. Tapi kalau kayak gitu gaib ya? Gaib, Mas. Tapi bisa dimanifestasikan, bisa ditarik. Kalau ilmunya cukup. Ya harus bentrok sama itu dulu. Entitas-entitasnya. Zaman sekarang siapa yang bisa kayak begitu? Tentunya yang memiliki nganu sih, Mas. Susah loh. Iya. Ya kayak gini-gini, Mas. Cuman ini kan gambaran aja. Coba saya cari satu titik ya, cuman coba aja. Biar dia ngertinya ke lurus. Tanahnya ini ada apa gitu. Tuh, Mas, berarti memang ada medan elektromagnetik yang berasal dari mustika-mustika itu. Ini cuma gambaran aja, tapi titik tentunya kita kan akan susah mencari, Mas. Kalau secara fisik ya, ini gambaran aja. Jadi misalkan contohnya ada di sebelah situ yang tanahnya longsor, kan kita nggak mungkin ke sana. Mungkin ini putarnya lebih kenceng, tapi ini hanya menandakan bahwa tanah yang ada di sini menyimpan gelombang elektromagnetik. Kan ini batu juga, Mas, kan batu giok sama perak. Iya. Nah ini, Mas, ini tangan saya tanpa bergerak loh, Mas. Iya. Tak pegang ini. Mustika, Mas, memang banyak batu-batu. Iya, aku tadi ngelihat selintas gitu. Dikasih tahu kali ya, maksudnya di sini banyak mustika gitu. Cuman kalau kayak gitu kan ngambilnya juga nggak gampang. Menarik, gitu. Mas. Terus diambil juga. Siapa yang mau ngambil begitu? Mustika ya, mustika bukan pusaka. Bukan pusaka, bukan, beda. Itu batu, Mas, kebanyakan. Yuk kita geser ke sebelah. Kita keluar sini bisa? Keluar sini, sini ya, Mas, Denny. Iya. Apa di sini ada gerbang kali ya? Ada gerbang antar dimensi. Hah? Kita yang akan kita datangin habis ini. Bener ya? Iya. Kok gue ngerasa kayak ada gerbang gitu? Iya. Makanya di sini banyak kali. Iya, Mas. Itu penghubung, Mas. Mas Dai kemana ya? Penghubung. Pintu penghubung.
Kalau Mas Densu ngerasa gerbangnya sebelah mana? Hah? Yang Mas yang ketarik atau ngerasa gerbangnya? Pokoknya kan kalau dari dalam tuh ke belakang. Hmm. Cuma aku belum tahu juga di sebelah mana ya. Secara Cuma aku ini ngerasa kayak ada intuisinya. gerbang ya. Ini agak kenceng di sebelah sini ya. Iya. Ini apa ya? Ini toh Mas, kalau secara metafisik ya, secara tak kasat mata, ini ditutup dengan kaca Mas. Dan dalam ini sangat rame, riuh. Dan di dalam ini berwarna merah delima atau berwarna merah jambu, lampunya gitu. Kayak diskotik ya? Iya, kayak akuarium Mas, kayak milik cewek-cewek itu loh. Masa? Iya, mereka pada di dalam. Ngapain? Kayak goda kita. Kayak Kalau ada yang bisa ngelihat mah enak. Kalau ada yang gini mah berdiri kagak bisa lihat sini, apa. kakinya ada yang melusin paha. Tapi yang paling benar kalau nggak mengetahui apa-apa ya, nggak bisa tergoda jadi. Iya Mas, lurus tetap. Iya lempeng ya. Nah ini di sini Mas, Oke. banyak. Ini ada puluhan sih. Mereka berjejer. Udah nggak terlalu ini sekarang. Tadi sini agak lumayan. Iya. Kalau yang Mas maksud, saya mengarah ke batu ini Mas, gerbangnya. Celahnya ini kelihatan kecil tapi dia bisa nyedot masuk ke sana, turun. Oh ini? Iya, dua ini. Di tengah-tengahnya ini Mas. Coba kita ke sini. Nah ini Mas. Ini gerbang dimensi gitu? Yang ini Mas. Kalau kita coba nih sama Mas Densu yang lewat tapi tengah, nanti setelah sini apa yang dirasakan? Kalau agak suaranya keluar kayak yang kayak hong gitu tadi, kita udah masuk sini Mas. Dan di sini lebih dingin sama ketarik ke belakang lagi. Coba Mas. Tapi lewat pas tengah ya. Kayak kita lewat yang metal detektor itu loh Mas. Nah sini kan beda. Yang kita rasakan nih dinginnya sana narik nih Mas, turun nih. Kayak ada aliran ke bawah gitu ya? Iya. Kayak kita tuh gini tapi ada tubuh kita tuh yang ketarik gitu loh Mas. Pintu Mas ini. Kelihatan seperti ini tapi dia pintu. Kan kalau selama ini mungkin kita ngerasa gerbang itu dua pohon besar Mas. Tapi batu itu juga bisa jadi simbol. Iya kalau bisa lihat, kalau nggak bisa lihat ya kita lihatnya batu aja. Iya. Batu biasa. Ini ada kerajaan kali ya? Di bawah Mas. Ya. Tapi berbeda dengan yang ada di sini loh Mas kerajaannya. Iya. Ya. Maksudnya dimensi kerajaan aja gitu. Iya. Kalau yang di sini yang ditampilkan wujudnya kolosal. Iya. Nah berbeda kalau dalam musika Mas, karena pusaka. Saya melihat juga yang ditampakkan sekarang itu kayak kujang gitu Mas. Nampak trisula. Tapi masih turun loh Mas ini. Iya. Kita nggak akan bisa ke sana secara ini nggak bisa dijangkau, tapi ya ini Mas kalau tadi kita cerita tentang astral projection, ini sekarang yang ke sana mereka. Karena kita sudah berani nyebrang, berarti bagian tubuh kita ketarik ke sana. Balik lagi dong. Enggak, sini aja. Kita tunggu sampai kita nyaman keluar. Kalau kita paksain keluar sekarang, nggak kembali, nanti kita jadi linglung. Oh gitu? Iya, kan kita agak kosong sekarang. Nah ini kita sudah masuk ke gerbangnya Mas. Jadi ada penjaga bawa tombak gitu, kita diizinkan masuk. Terus kayak kalau kita nonton film-film zaman dulu yang kerajaan-kerajaan itu loh Mas pakaiannya kolosal. Kolosal. Nah, ada rajanya yang duduk di pendopo, kemudian kalau kita masuk terus ada singgasana. Itu kerajaan apa? Kerajaan jin gitu? Itu jin maksudnya Mas. Tapi jin ini beliau bilang ada kaitannya juga dengan era-era Sri Baduga, Prabu Siliwangi. Mulai badanku mulai keluarin keringat. Ya sama Mas ini. Betul kita dalam terbuka. Berarti energi Tadi kita tadi harusnya di dalam kan kemeringat. Iya. Kenapa Mas demikian? Karena energi kita kebakar sekarang. Kayak ditarik energinya ya? Ya karena ada tubuh kita di sana sekarang untuk melihat aktivitasnya apa. Kan ini fisik kita masih yang di sini. Tapi kan kita menghantarkan halus kita masuk ke sana
secara nggak langsung. Udah, aku udah balik. Udah masuk. Mas Denny, Gue takut gue. nah sini lagi Itu Mbak, enak lagi Mas. kalau bisa masuk ke dimensi kayak gitu, bisa ngelihat langsung sih spektakuler banget sih. Apalagi namanya bisa berada di satu kerajaan gaib gitu, terus ngelihat aktivitas di sana. Itu satu wawasan yang dahsyat loh. Iya, mereka itu walaupun secara lihat secara klasik atau ya Mas, ataupun klasik ataupun kolosal ya, tapi peradaban mereka sudah visioner sebenarnya, lebih maju daripada kita. Aku sih pernah dengar kayak gitu tuh. Iya, Itu benar itu. benar Mas. Kalau ini sekilas saja deh Mas, entah Mas Denny tadi sempat ngerasa atau enggak. Waktu kita di sini apa yang dirasakan? Tanpa saya bercerita ya, maksudnya yang benar-benar pengalamannya apa sedikit. Ya Lihat aku pas kesana, pas turun. aku pas masuk sini aku ngerasa di situ ada kerajaan aja, maksudnya cuma kerajaannya aku kurang tahu itu kerajaan apa, cuman pokoknya dia itu punya penduduk, dia besar, Iya. dia punya kota, Iya. ya dia punya pimpinan lah pasti. Terus ada aktivitas seperti kayak kita lah ya, ada Iya, aktivitas. keseharian gitu. Bahkan sekarang lagi rame. Iya benar. Sedang ada hajatan. Ini kan malam ya. Justru kan kebalikan dari kita Mas. Waktunya. Jam segini rame-ramenya bagi mereka. Itu secara sekilas sebenarnya kita tadi acara prosession untuk masuk ke sana. Tapi halus Mas, maksudnya nggak yang frontal atau kita yang mengerahkan seluruh ini kita itu nggak. Hanya diberi gambaran sekilas gitu. Tadi aku lewat di pasar berarti tuh. Iya, banyak orang menawarkan dagangan juga di situ. Iya, rame sih. Ya itu Mas, kayak gitu. Itu kerajaan gaib Ada yang telinganya panjang. dengan ada yang matanya toh postur gede. yang nggak sesuai manusia kan. Iya, bentuknya beda-beda Iya. tuh. Tapi Macam-macam. bukan kalau misalnya kita lihat satu ras gitu bentuknya, oh ya ini manusia. Ini enggak, beda-beda ras gitu. Macam-macam Mas, ada yang hybrid manusia hewan Ada yang juga. panjang, tangannya panjang gitu, tinggi panjang. Nggak terang nggak gelap Mas. Enggak sih, Iya. maksudnya tapi itu bukan malam ya, yang Iya. bukan malam Bukan gitu. malam, jadi kayak menjelang jam 5 sore lah Mas. Oh jadi di sana nggak ada gelap gitu? Nggak ada siang nggak ada malam. Ya begitu aja Terus cahayanya. kayak redup mau mendung tuh. Sekali ini pengetahuan yang Ya gitu Mas, yuk kita baru ini. nanti kita terakhir sana kita tahu kesimpulan sama ini apa. Ya itu Mas tadi sekilas Mas Denny kalau mau lihat aktivitas kota gaib ataupun kerajaan gaib kayak gitu, Kalau punya alat buat bisa ngelihat tuh keren. kita masuk sana Iya, jadi pakai alat gitu masuk gitu kita ngelihat gitu keren. virtual gitu ya. Iya. Nggak ada yang bisa nemuin alat itu. Belum Mas mungkin. Itu Kalau banget. gelombangnya beda ya Mas. Kita mau Mas Denny sukanya berang ini enggak? Jembatan. Ini ya. Nah, suka yang ini atau yang ini? Jembatan. Ini jembatan. Iya, ini Lewat nanti kita lewat sampai sini. sih Mas. Iya. Lihat sini. Iya. Biasanya kalau tempat-tempat yang punya entitas besar gitu ya, kalau kita bangun sesuatu yang bentuk properti gitu ya, katanya sih kurang, akhirnya nggak jalan. Nggak bisa Mas. Kenapa ya? Iya, jadi mereka Aku sering dengerin iya. gitu loh. Jadi mereka itu sering ini Mas, mudah sekali menancapkan energi atau meng-create tempat itu biar manusia nggak akan bisa nempati. Jadi harus perlu satu laku. Kayak gini kan? Iya, akhirnya dibikin kayak gini Mas. Iya, maksudnya kan ini kan pasti orangnya dulu mau ngebangun segala Untuk macam. villa macam-macam ya. Tapi akhirnya kan nggak jalan. Iya. Karena energi di situ tidak cuan lah istilahnya gitu. Iya, iya. Yang gitu kan? Iya, atau nggak datengin hoki ataupun feng shui-nya salah. Ditambah lagi bentukan dari energi-energi yang pernah ngisi di sini. Tuh. Nah, ini sebenarnya kalau Tapi ini nggak selesai loh. iya Mas, belum 100% memang. Aku punya pemahaman gini ya. Kita nyebrang sini Mas. Iya. Biasanya kalau kita pengen ngebangun sesuatu ya, kalau uangnya itu nggak kekumpul ya, gitu kan, kayak ibaratnya ya. Berarti sebenarnya bukan pertanda bagus katanya. Iya Mas. Berarti kan ada suatu tanah, bangunan, bahkan orang itu yang dia bisa narik rezeki memang. Iya, Kayak gitu. benar itu. Kan ada orang yang dia nggak kerja santai, tapi uangnya banyak. Atau banyak tawaran. Karena memang bawa hoki atau auranya ini.
Bangunan, bener ya? bener mas, bangunan termasuk kendaraan, apapun itu, misal kita punya kendaraan nih, Iya. terus mobil lah, mobil pick up itu biasa. Ternyata kalau kita jualan pakai ini tuh laris. Iya. Contoh ya, aku misalnya beli tanah gitu ya. Iya, iya. Terus mau bangun kan perlu uang ya. Tiba-tiba ada kerjaan, tambah terus. Jadi kayak si tanah itu dia datengin duitnya sendiri untuk ngebangun dirinya gitu. Iya, iya. Nah itu katanya pertanda bagus. Sama mas. Oh bener ya? Iya sama. Termasuk macam-macam ya. Yaitu tadi tanah, bangunan, terus pasangan tuh juga bisa loh mas kadang. Oke. Yang bawa hoki. Tunggu, berarti kan entitas daripada tempat di situ atau tanah di situ bagus apa gimana gitu? Bagus memang terkadang nggak semua tempat yang strategis bahkan mas. Tempat yang terpencil, kok kemudian buka resto laris. Iya. Itu bisa. Atau kebalikannya, ada yang di kota tapi bikin nggak laku. Apa bisa. mungkin di tanah itu ada penglarisnya kali ya? Bisa itu, ataupun yang kedua ada energi seperti mustika yang tertanam. Mungkin ya. Atau memang energi resonansinya yang besar untuk Ya itu menarik. kan untung-untungan. Ya oke mas. Iya. Tapi, kalau dapetnya kayak gini? Nah kebalikannya. Ada juga tanah kutukan kayak yang ada di sini. Iya, ibaratnya kalau lu mau bersih-bersih atau membersihkan tempat ini susah. Iya mas, memang iya. Lu lawan banyak. Karena kenapa mas? Karena sudah ada dendam di sini. Dendam yang memang berasal dari entitas yang dulu diusik. Karena mereka sudah adem ayem di sini. Mereka sudah menikmati kerajaannya, istananya. Datang orang yang ingin mengeksploitasi mereka untuk dijadikan susu kuntilanak. Sebenarnya kalau ini tepatnya judulnya memang susu kuntilanak. Gitu. Nah, mereka yang dipekerjakan tentunya, aku udah nyaman, mereka sudah ada di zona nyaman. Ketika mereka suruh bekerja pasti minta apa? Minta bayaran, mas. Bayarannya apa? Orang yang ditanam aku yang ditanam di mereka, aku akan ambil bagian tubuhnya untuk memperkuat tubuhku ataupun menjadi injek-injekanku. Mereka bilang gitu. Jadi itu apa? Masalah tentang hierarki kekuatan ya, iya, kekuasaan iya. ya. Jadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan entitas astral, kita sebut di sini kuntilanak, mereka sudah menjalin seperti kompromi ataupun mereka menjalin satu janji. Selama kamu hidup, kamu akan aku bantu. Kamu mau apa? Kamu mau kecantikan, dia bilang gitu. Kamu mau harta dunia, ataupun kamu mau kesuksesan. Oke, aku bantu. Tapi ada beberapa yang syarat-syaratnya itu salah satunya juga nggak boleh beribadah, mas. Ada yang sampai pekat hitamnya itu kayak gitu. Seperti maaf ya, nggak boleh terkena air wudhu contohnya. Nah, ketika mereka ini sudah menjelang meninggalnya atau susuknya itu sudah mau habis masa berlakunya, tentunya mereka minta imbalan dari kontrak itu, yaitu adalah bagian dari tubuhmu, bukan bagian tubuh ini mas, tapi halusnya atau koringnya. Sedulur 45 pancernya itu, saudara 45 pancer itu harus ikut aku satu. Ya yang diambil biasanya warna merah ataupun warna kuning, karena kan ada 4 mas, merah, iya, merah, hitam, kuning, putih. Hitam, putih. Yang diambil ini tergantung, misal kamu mendatangi Nyai Kenanga ya, tujuannya kamu balas dendam, berarti kamu memancarkan aura dendam, marah, berarti yang merah yang dominan. Sehingga kan banyak entitas sekarang yang pakai gaun merah mas, atau kuntilanak merah. Nah, kalau yang berwarna putih ataupun berwarna putih agak kuning itu dari keinginan duniawi. Yang ketika datang ke Nyai Kenanga ini untuk duniawi, seperti untuk memikat, untuk mendapatkan harta dari pekerjaannya, itu yang lebih dominan, mas. Nah, inilah yang kemudian ketika mereka meninggal, entitas ini membawa itu, sehingga diwujudkan dalam bentuk pakaian berwarna merah, kuning, dan putih yang dominan di sini. Itulah yang jadi kuntilanak, mas. Sebenarnya itu berasal dari hawa manusia sendiri. Ibarat kata entitas astral di sini udah nggak akan ganggu siapa-siapa, mereka sudah senang. Tapi datang orang yang memiliki satu kemampuan yang bisa mengalahkan, yang menjaga itu bawah. Tapi tentunya dia bilang kalau kamu mau memahari, mahar mas, terjadi mahar di situ. Mahar itu macam-macam, dia bilang ada yang harus masang mustika, harus ada yang bawa apel jin di situ, ada yang harus motong ayam hitam. Berarti kamu sudah setuju anak-anak buahku ini kamu pekerjakan, harus kamu gaji, harus kamu bayar. Nah, bayarannya apa? Itu tadi tumbal-tumbal dari pelaku-pelakunya itu. Ih, kalau dibikin secara visual film itu keren banget loh, gue kebayang. Ini judulnya Susuk Kuntilanaknya. Kerajaan Susuk Kuntilanak. Iya. Tapi dalam versi Lord of the Rings ya.
bikinnya ya. Iya Mas. Filmnya. Jadi bukan horor ya jatuhnya ya. Lebih kepada ya kolosal. Iya. Dan ini Nyai Kenanga ini pun paham ada kontrak Mas. Ketika dia sudah memasuki angka 80 tahun, dia pun harus rela dikeroyok kuntilanak-kuntilanak yang dia jadikan anak buah atau pelihara. Keroyoknya maksudnya gimana? Menjelang terakhirnya ini kan beliau pasang susuk yang jumlahnya banyak Mas di tubuh. Tentunya ini akan susah meninggal. Jadi saya lihat ketika akan proses meninggalnya itu banyak sekali paranormal yang ingin membantu atau bahkan banyak seperti praktisi-praktisi agama yang mau nyopot ini. Untuk keuntungan dia? Iya, jadi saat itu susuknya nggak bisa lepas, dia akan susah meninggalnya. Bahkan tubuhnya ini sudah membiru dan membusuk Mas, tapi hanya muka saja yang hidup. Jadi kayak orang yang pasang jimat dalam tubuhnya atau pasang susuk itu meninggalnya susah. Bahkan nyawa sudah sampai sini Mas. Tapi masih aja ada orang mau pasang begituan ya? Dalam artian kan, maksudnya udah banyak yang tahu kalau begitu meninggalnya susah. Kan ini satu perjanjian Mas. Kalau selama ini yang kita ketahui pesugihan ya, tapi ini kan terikat masuknya. Iya. Itu tetap harus ada satu deal-dealan Mas, harus ada satu. Iya, cuma orang itu loh masih mau aja kayak gitu. Sudah gelap mata Mas untuk melakukan ini. Nah, ini beda Mas, kita mau masuk rasanya beda banget. Kita sampai situ aja deh Mas ya, terakhir sebelum. Sini. Lewat sini aja kali ya? Iya. Tuh. Ini paling kenceng sini Mas. Semakin ke sana. Ini dinginnya nyerangnya dari sana. Ini kayak banyak orang. Iya. Banyak orang berdiri dan duduk. Tapi perempuan semua Mas di sini. Dan ada beberapa mereka yang tidak menyesal sih Mas dengan keputusannya. Nggak menyesal dengan keputusannya itu maksudnya gimana? Sudah ditanya waktu itu, ketika nanti kamu pasang ini pasti ada konsekuensi. Harus jauh dari agamamu pertama. Yang kedua, apakah kamu siap ketika nanti kamu mati? Itu tadi harus jadi budak entitas yang akan mendampingimu atau menjadi perewangan. Mereka sudah nggak masalah untuk itu. Yang penting aku bisa happy, bisa kaya raya, aku memiliki satu kecantikan, dia bilang gitu. Terus aku ingin nikmatin hidup lah. Aku sudah ada di satu keinginan yang dulu aku nggak tercapai, dia bilang gitu. Tapi udah gelap mata Mas, kebanyakan. Aku tuh sebenarnya nggak ngerti, maksudnya orang bisa sampai kehilangan akal sehat itu loh. Iya. Ya ini sebenarnya juga ada kaitannya sama bisikan-bisikan halus juga Mas. Yang akhirnya ketika menuju itu dipasang-pasang gitu, ya menikmati kesehariannya, ya ibarat kata nggak takut dosa lah gitu aja Mas. Sampai mendekati kematiannya, susuk ini kan tentunya dia benda asing yang dimasukkan dalam tubuh. Dia akan berfungsi ketika ada entitas yang masih hidup di dalam. Tapi ketika masa kontraknya ini habis, entitas itu kan pergi Mas. Jadi dia meninggalkan penyakit. Jadi biasanya terjadi pembusukan, mukanya kemudian jadi jelek, gak baik, gak bagus. Dagunya jadi besar ya, kemudian mengalami kelainan-kelainan yang dilihat sampai meninggal dengan cara yang tidak gampang. Jadi aku sih pernah dengar itu, temanku punya Mas, bapak kayak gitu. Ada yang harus dia meninggalnya susah katanya. Iya, ada yang ini Mas dicambukin pakai daun kelor gitu juga. Iya, macem-macem untuk ngelepas itu. Jadi memang ada salah satu kerabat gua punya bapak, waktu itu mau meninggal susah banget. Dan kenapa gua agak percaya karena memang pada kenyataannya gue juga mengalami peristiwa-peristiwa di mana ada orang yang susah meninggal dan katanya di badannya itu ada sesuatu yang tidak baik. Apakah itu mungkin susuk atau mungkin energi atau apa gitu. Nah, setelah berminggu-minggu dia itu kayak orang sakratul maut gitu loh. Terus ada suatu hari dikasih advice, dikasih masukan. Doakan dengan cara seperti ini. Maka ilmu
yang dia ambil itu akan lepas. Setelah itu dilakukan, berapa waktu kemudian orang itu memuntahkan sebuah batu. Batunya berwarna merah. Katanya batu itu adalah ilmu yang diambil untuk kekebalan tubuh. Di zaman dulunya. Yang dia pikir itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Setelah itu orang itu meninggal dunia. Jadi ya ada mungkin hal-hal kayak gitu. Bahkan anaknya pun juga mengalami hal kayak gitu. Jadi waktu itu anaknya didoakan, kemudian dia nggak percaya kalau mujarab ngeluarin sesuatu juga berbentuk batu merah. Tapi bukan batu mahal gitu, maksudnya bukan. Tapi batunya berwarna merah. Yaitu dia pakai sebagai pelindung. Jadi mungkin yang dimaksud itu adalah sesuatu yang diambil sebagai hodam. Aku nggak tahu itu jadinya susuk atau bukan. Tapi sebagai untuk pelindung dia. Dan itu aku ngalamin dan mengetahui hal itu. Itu aku tahu itu sebanyak itu. Dan ini Mas, mereka juga bilang adalah salah satu pantangan makan yang nggak boleh adalah makan rebung bambu. Kenapa? Karena rebung bambu itu kan rumahnya entitas ini tadi, bambu itu. Jadi ketika makan itu netral dalam artian entitasnya ini pergi, kembali. Kalau kembali kenapa? Yang ditinggalkan adalah sampah metafisik yang justru menyebabkan penyakit non medis. Itu nggak bisa disembuhkan kalau kayak gitu? Bisa. Jadi dia tinggal nunggu matinya aja. Kalau secara non medis gitu bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa Mas, karena ini ya mungkin bisa tapi sangat kecil. Kenapa? Karena persetujuan dia sendiri, bukan dia yang disantet orang, dikirimin orang. Resiko. Jadi kalau termasuk ini ya Mas, maaf ya, kalau pembuatan tusuk sate itu kan juga dari bambu. Iya. Jadi semua yang ada kaitannya sama bambu pantang. Oh itu asal muasalnya. Iya. Jadi makanya maaf ya, ini nggak semuanya ya. Jadi kalau mereka makan sate yang saya lihat dipisah, nggak mau langsung gini. Oke. Karena habitatnya kuntilanak yang diambil, kuntilanak khusus yang diambil untuk susuk itu kebanyakan mereka tinggal di rumpun bambu. Jadi semua yang berkaitan dengan bambu dihindari. Itu sih Mas. Seru banget ceritanya. Jadi dari kejadian nyainya itu memang perlu satu orang Mas. Akhirnya ada yang bisa ngelepas itu semua, akhirnya meninggal. Tetapi dia harus menunggu, maksudnya 40 hari setelah dicopot itu baru meninggal. Dalam artian dia harus minta maaf dengan beberapa orang yang pernah dikerjain dia. Gitu. Dalam kejadian ini ternyata memang dia sempat hamil dan punya anak sih. Anaknya seorang laki-laki yang saya lihat. Terus anaknya laki-laki itu memang belajar ilmu agama yang kuat. Sampai dia akhirnya ketemu dan yang bisa ngelepas itu anaknya itu. Jadi ironis gitu ya? Iya, dia minta maaf untuk itu, untuk kejadian-kejadian itu. Itu sih Mas. Yang akhirnya dia akhirnya meleleh sih dalam kondisi busuk kayak maaf ya ini nggak semuanya kayak orang kena penyakit gula gitu loh Mas. Iya, meleleh gitu. Bukan meleleh yang secara ini enggak ya, tapi agak lebam-lebam terus berkorek. Iya. Dan ini juga berlaku pada semua yang pernah menjadi pasien ataupun yang menjadi muridnya. Luas banget ya? Iya. Ya, jadi tadi judulnya apa Mas yang tepat? Susuk kuntilanak. Susuk kuntilanak. Tumbal 7 perjaka. Tumbal 7 perjaka. 6. Yang ketujuh? Harusnya 7. Iya. Tumbal 7 perjaka 7 perjaka. Ya. Boleh tuh dibikin film. Siapa yang tulis ceritanya boleh tuh. Divisualkan keren sih. Ini kayaknya kita lihat sosoknya Mas, penampakannya yang digambar Mas Di seperti apa. Iya. Yang tadi kita ceritakan tokoh-tokohnya. Oh ini Mas Di gabung. Kayak acara TV. Iya. Halo, akhir-akhir itu. Om Densu. Dari mana Mas De? Biasa dari gambar. Udah selesai? Udah. Mas Densu. Udah. Dapat apa ini Mas Densu? Cerita. Itu. Ini yang gue lihat tadi di sono. Yang serius? ini kan? Iya. Iya, ini yang siapa tuh namanya? Namanya Nuriyah, Mas. Yang muridnya Nuriyah. Jadi ini sebenarnya aneh sih Om sama Mas Densu. Saya baru ini lihat di preview aja nggak apa-apa ya.
sosok mungkin ketika orang melihat ini kuntilanak karena memang mirip kuntilanak, rambutnya panjang, kemudian gaunnya putih dan sebagainya. Cuman dia pakai kayak apa ya? Kayak penutup, kayak kerudung, cuman panjang sekali seperti itu. Berarti gambaran ini Mas, ketika dia frustasi dan mencari itu tadi, mencari praktisi. Jadi melewati ini ya, waktu dulu sekitaran tempat ini kan masih banyak rumpun bambu. Jadi melewati daerah itu terus dia bawa obor gitu. Obor. Untuk nyari untuk dia ngilmu lah dari kejadian-kejadiannya itu. Dan ini memang salah satu gambar wujud entitas yang bersemayam di dirinya diwujudkan ini gitu. Mungkin nanti bisa mewakili ya, tapi sosok ini menurut saya unik. Tadinya saya pikir ini kuntilanak atau apa seperti itu, standar kayak apa ya, kayak yang sering dilihat-lihat orang. Cuman kalau dilihat-lihat dia pakai kain penutup kayak kerudung seperti itu. Nah, entah kenapa yang satu ini itu mendistrak intuisi saya kencang banget. Nah, ketika saya berucap dalam batin saya seperti itu, tahu-tahu pandangan saya langsung ketarik ke suatu sudut dan saya nggak bisa membuktikan ini. Cuman yang saya rasakan tadi, saya melihat beberapa meter, kurang lebih 6-7 meter di depan saya, sepersekian detik kayak sekelebat hampir mirip seperti ini. Loh, kok sama seperti itu. Nah, mungkin nanti selengkapnya bisa dijelaskan sama ini maksudnya apa sih, detailnya apa. Dan saya rasa ini relate dengan apa yang sedang dirasakan sama mereka berdua. Seru sekali. Yang tadi itu yang pertama itu apa pasti? Yang ini serem Om. Ketika Om tadi bilang, di sini cantik, di sini nggak kayak orang bayangkan, ini tempat serem tahu isinya cewek-cewek cantik. Saya tidak terlalu menembus yang itu, tapi malah ketemu yang jadi dari sekian banyak sosok dia itu deprok itu gimana ya? Kayak kakinya lumpuh itu. Kayak dia itu nggak mau berdiri, nggak mau jalan. Ini penggambaran mereka yang susuknya udah nggak bisa aktif Mas, yang sudah mau lepas, atau mereka gambaran korinnya ketika meninggal seperti ini. Jadi semua pakaian, semua yang dipasang di tubuhnya, ini maaf ya, payudara, di dada, di sini semuanya leleh, turun. Oh, ini tuh karena leleh. Penggambaran. Jadi modot gitu loh Mas. Kulitnya itu kemerah-merahan. Iya, kebakar. Ini penggambaran mereka di alam sana yang memakai pikir apa? Iya. Bilang tadi ini Mas, yang kayak gitu. Cantik-cantik kok saya dapatnya yang kayak gini. Ternyata penjelasannya gitu Mas. Ini yang jadi budak-budak kuntilanaknya. Pantesan. Susuk kuntilanak mereka akhirnya jadinya kayak gitu. Ini penggambaran general di alam sana. Ini bisa buat jadi penggambaran untuk orang-orang yang memilih jalan kebencian dan kesesatan. Kau akan berakhir dengan kendor. Pesan moral ini. Pesan moral itu ya. Udah, mungkin cukup Mas Desu. Makasih banyak. Ya, selamat juga ya. Sudah berselancar di dunia astral. Seru ya. Terima kasih Mas Densu. Untuk satu pengalaman yang luar biasa. Ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti. Ya, semoga nanti kita bisa. Mungkin curhat bang nanti. Curhat dengan entitas astral. Saya mau curhat gaib nanti. Dan saya akan membuat lawannya kisah tanah Jawa ya. Kisah tanah liat. Bisa dibentuk-bentuk. Siap. Tapi nanti kalau ada tempat yang lebih kuat lagi, ajak ya. Siap Mas. Saya senang aja sih dengan suatu energi yang lebih besar aja. Udah aman Mas ini? Udah. Udah kembali? Ya, enggak ada pergerakan apa-apa lagi. Itu sudah cukup Mas. Berarti kunjungan kita atau visa kita sudah berakhir. Udah berakhir. Siap. Ya mungkin terima kasih untuk Sobat Jakanika dan Sobat Bang Densu ya. Curhat Bang yang menyaksikan penyusuran kita pada kesempatan kali ini. Tetap dukung channel kita berdua dengan subscribe, nyalakan lonceng, berikan komentar dan juga like, share sebanyak mungkin, dan tentunya jangan skip kalau ada kuning-kuning karena itu nyawa bagi kita dan kita tetap bisa berkarya menghibur semuanya yang ada di sini. Jangan di skip dan jangan dipegang ya. Dan tutup ya. Terima kasih, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaring rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Sarang heul.
Ini sarang beda lagi.